Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya di masa pandemi sekarang ini. Karena saat video ini direkam, kita masih belum tahu kapan wabah ini bisa berakhir. Mari kita doakan semoga bisa cepat selesai. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Penjualan Minuman Herbal Sojiru. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Di sini saya sendiri Surya Intan Permana, lalu nanti ada Cynthia Medina, lalu Dea Fahira, lalu Eka Wardana, dan terakhir Ahmad Maulana. Baik, tanpa banyak basa-basi, kita akan mulai ke presentasi. Materi yang akan saya bawakan adalah latar belakang dan alasan pemilihan judul. Oke, yang pertama, latar belakang. Sojiru merupakan perusahaan minuman herbal yang berada di Kota Bogor, di mana perusahaan ini masih menggunakan metode manual dalam pencatatan data laporan penjualan dan belum adanya website perusahaan itu sendiri. Hal yang bersifat serba manual ini dapat mengakibatkan berbagai kendala untuk bisnis itu sendiri ke depannya, karena jika masih manual, rawan untuk hilang, lalu lupa simpan, dan lainnya. Yang selanjutnya ada pemilihan judul. Kenapa sih kita memilih judul Sistem Penjualan Minuman Herbal Sojiru? Dengan website tersebut, kami ingin perusahaan Sojiru dapat bersaing dengan perusahaan sejenis untuk mempermudah para pelanggan memesan minuman yang ingin mereka beli. Jadi pelanggan nggak perlu datang ke toko, jadi bisa lewat website yang kami sediakan. Tidak hanya jual beli juga, tapi ada untuk laporan penjualan sehingga data lebih akurat dan aman. Proses bisnis berjalan. Ada 3 proses. Yang pertama, proses pengelolaan pesanan. Pelanggan datang, lalu memesan minuman yang tersedia di dalam list menu yang diberikan oleh karyawan. Pesanan yang sudah diterima akan diproses hingga terbentuk nota pembelian, dan karyawan akan membuatkan pesanan tersebut. Yang kedua, pembayaran. Karyawan akan membuat 2 nota pink untuk diberikan kepada pelanggan dan nota putih untuk disimpan sebagai data pembelian. Karyawan akan memberikan nota kepada pelanggan, lalu pelanggan membayar pesanannya. Yang ketiga, laporan penjualan. Karyawan akan membuat data atau laporan penjualan minuman sesuai dengan data pesanan pelanggan. Kemudian karyawan akan melaporkan kepada pemilik perusahaan Sojiru. Ini ada activity diagramnya. Nah, pada activity diagram ini ada 3 swimline, yaitu pelanggan, karyawan Sojiru, dan pemilik Sojiru. Aktivitinya dimulai dari pelanggan. Pelanggan datang ke Sojiru, lalu karyawan memberikan daftar menu kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan memesan minuman, dan karyawan menerima pesanan minuman. Lalu, karyawan mencatat nota pesanan dan membuat pesanan. Setelah itu, karyawan memberikan pesanan kepada pelanggan, lalu pelanggan membayar pesanan, dan karyawan menerima pembayaran. Setelah itu, karyawan membuat tanda bukti pembayaran dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada pelanggan. Dan pelanggan menerima tanda bukti pembayaran. Kemudian, karyawan membuat nota bukti pembelian pesanan, lalu membuat laporan penjualan minuman untuk diserahkan kepada pemilik Sojiru, dan pemilik Sojiru menerima laporan penjualan. Aktiviti selesai. Selanjutnya, proses bisnis usulan. Yang pertama, proses pengelolaan pesanan. Pelanggan memilih menu, kemudian sistem akan menampilkan menu minuman herbal Sojiru. Lalu, pelanggan bisa membuat pesanan baru, kemudian sistem menampilkan pesanan. Setelah itu, sistem mengirim pesanan, lalu karyawan menerima pesanan, dan memberikan pesanan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, pembayaran. Sistem akan menampilkan tagihan pembayaran, lalu pelanggan akan membayar pesanan. Setelah itu, karyawan menerima pembayaran, lalu sistem akan membuat tanda bukti pembayaran, dan pelanggan akan menerima tanda bukti pembayaran. Lalu yang ketiga, laporan penjualan. Sistem akan menyimpan data bukti pembayaran sebagai data laporan penjualan untuk dilaporkan kepada pemilik perusahaan Sojiru. Lalu activity diagram. Ada pelanggan, sistem web, karyawan Sojiru, dan pemilik Sojiru. Aktivitinya dimulai dari pelanggan.
Pelanggan memilih menu yang ada pada sistem, kemudian sistem akan menampilkan menu minuman herbal Sojiru. Lalu, pelanggan membuat pesanan. Jika tidak, pelanggan bisa membatalkan pesanan. Tetapi jika iya, sistem akan menampilkan pesanan yang dipesan, kemudian akan mengirim pesanan, lalu karyawan akan menerima pesanan minuman dan memberikan pesanan kepada pelanggan. Pelanggan menerima pesanan, lalu sistem akan menampilkan tagihan pembayaran pesanan kepada pelanggan, lalu pelanggan membayar pesanan. Setelah itu, karyawan akan menerima pembayaran, lalu sistem akan membuat tanda bukti pembayaran, lalu pelanggan akan menerima tanda bukti pembayaran. Untuk aktivitas pelanggan itu selesai. Kemudian, sistem akan menyimpan data pembayaran laporan penjualan minuman, lalu pemilik akan menerima laporan penjualan. Activity selesai. Di slide ini ada use case diagram Sojiru, terdapat 3 aktor, yaitu pelanggan, karyawan Sojiru, dan pemilik Sojiru. Di sini pelanggan Sojiru dapat memilih produk dan melakukan pembelian minuman. Di samping memilih produk, pelanggan juga dapat melihat detail produk. Di samping melakukan pembelian minuman, pelanggan juga dapat melihat transaksi, membatalkan pesanan, dan melakukan pembayaran. Lanjut ke karyawan Sojiru. Karyawan dapat mengelola data pesanan, mengelola data menu, melakukan pengelolaan data pembayaran, dan mengelola data laporan. Tapi sebelum karyawan melakukan keempat aktivitas itu, sebelumnya karyawan harus melakukan login. Di sini karyawan dapat mengelola data pesanan yang dimana data pesanan tersebut berasal dari pelanggan yang melakukan pembelian minuman. Kemudian ada pemilik Sojiru. Di sini pemilik dapat melihat dan mengelola data laporan penjualan dan mengelola data karyawan. Dan sebelumnya pemilik pun harus melakukan login. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu entity relationship diagram. Di sini terdapat 5 entity, yaitu ada user, product, order detail, dan order confirm. Di sini ada entity user dengan atribut ID user sebagai primary key, ada name, email, image is active, password, role. Kemudian user melakukan order, di mana ada ID order sebagai primary key, ada name, address, date, status, resi, total, ID user sebagai foreign key, dan ada invoice. Nah, di dalam order ini ia memiliki order detail dengan atribut ID order detail sebagai primary key, ID order sebagai foreign key, ID product sebagai foreign key, quantity, dan subtotal. Beralih ke entity product, terdapat atribut ID product, description, is a field, image, price, select, dan title. Di sini entity order yang memiliki order confirm dengan atribut ID order confirm sebagai primary key, account name, ID order sebagai foreign key, note, nominal, image, dan account number. Oke, nama saya Kawardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur table project web kita ya yang ada di PHP MyAdmin-nya langsung. Oke, sekarang kita langsung ke PHP MyAdmin aja. Kita buka browser. Terus kita ketik localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini kita ada DB yang namanya Allshop. Nah, di dalam DB Allshop ini kita punya 5 table ya. Ada table orders, ada orders underscore confirm, ada orders underscore detail, ada product, dan ada user. Nah, kita mulai dari order ya. Kita ke struktur. Nah, di table order ini kita punya ID underscore order, yaitu primary key, tipenya integer, value-nya 11. Lalu kita punya ID underscore user dan dia sebagai foreign key. Nah, kenapa dia foreign key? Karena dia ngambil data dari si table user. Tipenya integer, value-nya 11. Lalu ada date, tipenya date, ada invoice, tipenya varchar, value-nya 100, lalu ada total, tipenya integer, value-nya 11, lalu ada name, tipenya varchar, value-nya 128, lalu ada address, tipenya varchar, value-nya 255, lalu ada phone, tipenya varchar, value-nya 13, lalu ada status, ada enum di sini itu adalah pilihan ya, jadi dia milih salah satu gitu. Misal pada saat dia order sudah dalam tahap waiting, paid, delivered, atau cancelled, jadi nanti kita pilih salah satu. Lalu ada resi, tipenya varchar, value-nya 128.
lalu kita ke orders underscore confirm, kita ke struktur. Nah, di orders underscore confirm ini kita ada ID underscore ORD CONF, dia sebagai primary key, tipenya integer, value-nya 11. Lalu ada ID underscore orders, dia sebagai foreign key, dia ngambil data dari si file orders tadi, tipenya integer, value-nya 11. Lalu ada account underscore name, tipenya varchar, value-nya 128. Lalu ada account underscore number, value-nya tipenya varchar, value-nya 50. Lalu ada nominal, tipenya integer, value-nya 11. Lalu ada note, tipenya varchar, value-nya 255. Lalu ada image, tipenya varchar, value-nya 255. Lalu kita masuk ke order underscore detail, struktur. Nah, di order underscore detail ini kita punya ID underscore ORD detail, dia sebagai primary key, tipenya integer, value-nya 11. Lalu ada ID underscore order, dia foreign key ya, dia ngambil data dari si table order ini, tipenya integer, value-nya 11. Lalu ada ID underscore product, dia foreign key juga, dia ngambil data dari si table product ini, tipenya integer, value-nya 11. Lalu ada kita Y atau quantity, tipenya integer, value-nya 4. Lalu ada subtotal, tipenya integer, value-nya 11. Lalu kita masuk ke table product, struktur. Nah, di table product ini kita ada ID underscore product, terus dia sebagai primary key, tipenya integer, value-nya 11. Lalu ada slug, slugnya itu tipenya varchar, value-nya 128. Lalu ada title, tipenya varchar, value-nya 128. Lalu ada deskripsi, buat description, yaitu buat deskripsi si produk ini, ada tipenya varchar, value-nya 255. Lalu ada price untuk harga, tipenya integer, value-nya 11. Lalu ada is available, ada tiny in. Nah, tiny in itu dia sama kayak integer, cuma penyimpanan file dia itu lebih kecil dari integer gitu. Terus ada image, tipenya varchar, value-nya 255. Kita masuk ke user structure. Nah, di sini kita punya ID underscore user itu sebagai primary key, tipenya integer, value-nya 11. Lalu ada name, di sini varchar, tipenya, lalu value-nya 128. Lalu ada email, tipenya varchar, value-nya 128. Lalu ada password, nanti kita enkripsi passwordnya, makanya dia pakai varchar, terus value-nya 255. Lalu ada role, ada enum itu yang tadi ya, dia bisa memilih salah satu. Jadi pada saat si user ini login, dia bisa memilih admin atau dia sebagai member. Terus ada is underscore active, ada tiny in, value-nya 1. Lalu ada image, tipenya varchar, value-nya 255. Nah, ini relasi antar table dari database Allshop ya. Oke, itu cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya demo webnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, kali ini saya Ahmad Maulana akan menemukan program yang telah kami buat berdasarkan perancangan yang telah teman-teman saya tadi jelaskan. Oke, jadi ada beberapa alur yang akan saya demokan. Yang pertama yang akan saya demokan sesuai alur dari customer atau pembeli, mulai dari daftar hingga akhirnya check out atau membuat pesanan. Kemudian di sisi admin akan mengolah pesanan tersebut. Oke, baik, next. Baik, jadi ada beberapa goals yang harus kita lakukan. Jadi di sini goalsnya itu seperti skenario kalau kita jadi pembeli di web tersebut seperti apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai di sisi admin kita akan mengelola transaksi yang dilakukan oleh pembeli tersebut. Oke, mari kita lanjutkan ke webnya langsung. Ya baik, langsung kita pertama-tama buka SAM-nya dulu ya pasti. Untuk ngejalanin service Apache dan MySQL, di sini saya udah jalankan otomatis ketika SAM-nya itu dibuka.
Oke, kita minimize dulu, kita buka Chrome browser kita. Oke, saya ketik localhost, terus nama projectnya di sini shop dash all shop, tap aja. Kita enter. Oke, ini tampilannya. Tadi di awal saya udah bilang mau skenarioin kalau kita dari register sampai berhasil check out atau berhasil membeli barang. Ini tampilan landing page-nya seperti ini. Ada produknya ada 6 biji. Oke, kita coba register dulu. Oke, registrasi saya isi Ahmad Maulana aja biar cepet. Kasih email ahmad@gmail.com. Passwordnya ahmad123. Kita coba register. Berhasil, langsung dia auto masuk ya. Oke, kita pilih barangnya. Kita tes dulu, tes form pencariannya dulu. Misal kita cari wedang, enter, keluar wedang. Oke, lumayan, tambah ke keranjang aja lah. Oke, udah berhasil nambah di keranjang ya. 1. Kalau kita beli 2, oke, 50 jalan ya. Kita balik lagi ke produk tadi. Oke, masukin yang ini deh, lemon fresco ya. Udah cukup ya, kita belilah. Lanjut ke pembayaran. Oke, di sini ada pengisian form alamat. Di sini isi keranjangnya nih. Kita isi alamat. Ini nama alamat rumah ya, biar kurirnya bisa tahu. Kita kasih nama saya aja. Oke, pilih provinsi Jawa Barat. Oke, sekarang kabupaten Bogor, kecamatan Ciamas ya. Kita isi kelurahannya Ciapus. Ciapaus. Ini kita menggunakan database alamat orang lain. Jadi mungkin kemungkinan yang buatnya itu typo di sini. Kita cuma pakai aja, kita integrasiin di sistem kita. Jadi kita nggak ubah-ubah. Alamat lengkapnya, kampung, nomor teleponnya, biar kurir bisa nelpon kita. Udah kosong. Oke, simpan. Nah, checkout berhasil, nomor order segini. Terima kasih sudah berbelanja. Ini tampilan checkout ketika berhasil. Oke, dan keranjangnya udah kosong karena udah kita checkout. Total pembayarannya segini. Kita harus transfer ke sini. Ini misalnya ya. Oke, jika sudah silahkan kirimkan bukti transfer di alamat konfirmasi atau bisa klik di sini. Oke. Nah, ini tadi tampilan. Nah, segini. Oke, kita konfirmasi pembayaran. Yes. Dari rekening atas nama Ahmad, nomor rekeningnya segini, totalnya ini udah ditentuin. Oke, catatan tidak usah, kita isi bukti transfer. Di sini saya bohong-bohongan aja bukti transfernya. Oke, yang ini bukti transfer. Sekarang konfirmasi. Oke, ya udah berhasil disimpan dan statusnya berubah jadi dibayar. Oke, lihat buktinya udah ada. Coba kita lihat di pesananku. Nah, ini tampilan kita. Coba kita buka lagi. Oke, selesai. Untuk skenario customer mulai beli, mulai dari pilih produk hingga checkout sudah berhasil. Alamatnya ini ya, tanggal sekian. Oke, sekarang kita profil coba.
Oh, kita belum punya foto, coba ubah skin gambar. Nah, ini udah ada foto saya. Oke, coba kita simpan. Wah, udah berubah, mantap. Udah. Oke, sekarang skenario kita mulai dari mendaftar atau register sampai ke checkout sudah berhasil. Sekarang kita lihat di sisi admin. Oke, keluar dulu. Sekarang login sebagai admin di sini. Coba saya cek dulu adminnya siapa sih. Oh, surya@gmail.com. Saya copy aja ya. Passwordnya ini surya123. Surya123. Coba login. Oke. Di sini sudah ada beberapa transaksi. Kita lihat total penggunanya ada 4. Coba cek dulu. Oke, ini saya tadi yang baru daftar. Oke, kita baik lagi ke beranda. Total produknya ada 6, tadi ada 6 ya. Kalau kita buka ini 5. Kalau kita paginasinya jalan, jalan. Udah ada 6 ya. Tadi 5, sini 6. Tambah 1 jadi 6. Oke, baik lagi ke beranda. Ada yang belum dibayar 3, ada yang dibayar 2, dikirim 1, dibatalkan belum ada. Oke, kita cek transaksinya. Nah, ini transaksi yang tadi si customer Ahmad Maulana itu beli. Nih, kita cek ya. Dia udah dibayar katanya. Coba cek. Yang pembelian wedang jahe 2 piece, total 50. Lemon fresco 15.000, total 1 jadi 15.000, total 65. Coba kita lihat bukti pembayaran yang dia berikan. Misalnya kita cek nih di rekening si Sojiru udah masuk apa belum. Kita masih menggunakan cara manual untuk transfer ini. Oke. Kalau udah sukses udah ada bukti pembayaran atas nama rekening, atas nama ini yang dibayarkan nih Ahmad dengan nomor rekening segini, total segini. Berarti kita bisa ubah statusnya jadi bisa langsung kirim, proses dulu. Kita kirim. Oke, udah berhasil dikirim, statusnya berubah ya. Nah, ini alamatnya. Kita masukin resi karena kan kita barangnya ngirim ya. Resi kita coba 10 35. Misalnya kalau resi itu berapa digit ya? Berapa 10 kali 15 1 2 3 4 5. Oke. Save. Oke, terusnya dibayar. Kalau kita cek lagi yang dibayar sudah berkurang, sekarang udah pindah ke dikirim. Coba cek. Nah, ini dikirim status yang tadi terbaru ya kan. Oke, sekarang kita cek lagi di si user. Kita login dulu si admin ini. Login lagi, tadi login. Oke, saya copy lagi tadi ini usernya berapa, Ahmad 123. Oke, Ahmad 123. Kita cek di sini pesananku. Oke, nah udah berubah statusnya dikirim. Nah, resinya sudah ada di sini, bisa kita tracking atau sip ya. Udah berjalan sesuai dengan skenario. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke admin ya. Kita mau bahas fitur-fiturnya. Surya 123. Kita masuk ke pertama ke mana dulu ya, kategori. Nah, di kategori kita bisa jalan, operasi CRUD-nya sudah berjalan dengan baik. Kita bisa tambah di sini. Misalnya kategorinya apa ya? Makanan udah ada. Ya udahlah, nggak usah ditambahin. Masuk ke pengguna. Di pengguna juga kita bisa melihat daftar user. Sini ada 5 di produk. Nah, produk juga ada 6 ya. 1 di sini.
stok tersedia. Coba kalau kita proses CRUD nya sudah berjalan, misal ubah produk. Nah, udah ya, biar video ini singkat gitu, tidak panjang. Kalau panjang bikin males yang lihat. Ini proses hapusnya sudah berjalan. Kita buka pesanan, kita bisa ada fitur print ke PDF, ke Excel. Oke, kita tes ke PDF, langsung print. Ini bisa di save juga PDF tuh. Ini tampilannya. Oke, kita close yang ini. Coba kalau Excel, dia auto download laporan. Kita buka Excelnya dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Ini nomor pesanan, di generate-nya seperti ini. Kalau kita ubah jadi number, teks biasa, teks number ya. Semuanya kita ubah jadi number. Nah, ini nomor pesanan seperti ini. Ini proses pesanan tadi si Ahmad yang terakhir itu tuh, sudah ada resinya. Oke, ini juga number harusnya. Nah, sudah deliver ya. Oke, kita close aja dan save. Oke, itu fiturnya. Oke, kita jalanin fitur search-nya nih. Tadi yang terbaru sini ya. Kita copy, paste, enter. Nah, keluar fitur search-nya. Ini tadi yang udah dikirim. Kita selesai ya. Ya baik, itu tadi gambaran proses transaksi web yang kami buat. Kami harap sudah memenuhi perancangan sistem yang ada di makalah apsi kami. Walaupun masih banyak kekurangan, diantaranya belum ada fitur verifikasi pembayaran otomatis, lalu belum adanya pengecekan ongkir otomatis. Tapi kami harap sudah memenuhi proses bisnis yang berjalan di Sojiro. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Kritik dan saran yang membangun dari Anda akan sangat berguna untuk kami ke depannya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.